Bapak. Salam siang, Mbak. Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Baiklah, dan tentunya Bapak Ibu kali ini untuk pemaparan terakhir mengenai arah kebijakan pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Abah Subagia. Bapak, kami persilahkan. Pertama-tama saya kira ini menjadi isu yang cukup penting ya dan strategis dalam rangka konteks penataan SDM aparatur ya, khususnya yang berstatus sebagai non ASN. Nah, saya kira ini diawali dari adanya manajemen P3K ya, manajemen PPPK, di mana di sini sudah diatur bagaimana proses pengalihan teman-teman non ASN menjadi aparatur sipil negara. Jadi artinya proses ini merupakan bagian penting dari penataan birokrasi kita yang diisi oleh aparatur sipil negara, di mana sekarang ini berbagai macam status dan nomenklatur yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya PP 49 itu dan PP 11 2017, bahwa pada prinsipnya di dalam manajemen aparatur sipil negara yang diturunkan di dalam PP manajemen PNS dan PP manajemen P3K itu artinya menjadi dua gitu ya. Satu PNS dan satu lagi P3K. Jadi artinya sistem seleksinya pun berbasis kepada meritokrasi, di mana pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia ya untuk melamar baik menjadi PNS maupun P3K dengan syarat dia sudah memenuhi persyaratan sebagai PNS maupun sebagai P3K. Dan prosesnya pun harus dilakukan secara objektif ya, dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, ya, kebutuhannya, serta persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan di dalam jabatan-jabatan itu. Nah, oleh sebab itu nilai kompetisinya penting di dalam sistem meritokrasi. Jadi walaupun saat ini ada kesempatan, tapi kesempatan itu harus dilakukan melalui proses yang kompetitif berbasis kepada sistem meritokrasinya, gitu ya. Nah, ini penting. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, proses pengisian ASN itu pun saat ini terus berkembang, khususnya untuk P3K. Saat ini juga kita sedang membuka untuk persiapan seleksi P3K, baik guru, ya tenaga kesehatan maupun tenaga-tenaga lainnya. Nah, mungkin dari jumlah ini akan bertambah terus, Bapak Ibu sekalian, karena pasti nanti hasil seleksi itu juga tahun ini dari hasil rekrutmen itu akan menambah jumlah P3K-nya, ya. Nah, kalau kita lihat, kita sekarang ini tidak perlu lagi memperdebatkan apakah dia harus PNS atau dia harus P3K, ya. Karena semuanya itu sebetulnya dua-duanya juga memiliki kesempatan yang sama dan fasilitas yang kurang lebih sama, ya. Jadi kalau misalnya di jabatan-jabatan PNS atau statusnya dia PNS, dia bisa menduduki jabatan di pemerintahan dan mengisi seluruh jabatan ASN. Jadi apa saja kalau PNS itu boleh. Tapi kalau P3K ini adalah jabatan ASN yang dapat diisi oleh JF, kemudian JPT Made dan utama tertentu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang paling penting adalah ketika di posisi P3K itu usia paling rendahnya itu 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia dalam jabatan. Jadi P3K itu memiliki fleksibilitas ya dibandingkan dengan PNS yang usianya itu 18 dan paling tinggi 35 tahun. Jadi termasuk berarti syarat-syarat lainnya itu dia bisa terpenuhi. Nah, oleh sebab itu di dalam manajemen P3K itu sudah diatur dari mulai penetapan kebutuhan sampai dengan perlindungannya. Ya, jadi artinya kita memiliki kesempatan yang sama dan fasilitas yang sama ketika jadi P3K. Walaupun misalnya orang seperti tidak punya masa depan, misalnya karena nggak ada pensiunnya dan sebagainya, kan itu bisa dibangun. Nah, oleh sebab itu
kesempatan ini akan menjadi lebih luas. Nah, untuk P3K ini jabatan-jabatannya juga sudah ditentukan dengan kriteria ya, baik di jabatan fungsional ataupun di JBT tertentu yang memang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS, sehingga diperlukanlah kompetensi-kompetensi di luar PNS ya, salah satunya adalah di posisi P3K. Nah, yang P3K ini adalah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menetapkan di dalam Perpres itu ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K, dan di Kepmenpan 76 2022 itu ada 46 jabatan fungsional. Jadi inilah jabatan-jabatan nanti yang bisa diisi oleh P3K. Lalu bagaimana pola seleksinya? Ya, pola seleksinya ini kan sudah diatur sebetulnya ya di Undang-Undang 5, di PP 11 maupun di PP 49. Jadi setiap instansi itu menyampaikan usulan kebutuhan ASN ya kepada Menteri Pan-RB dan Kepala BKN, kemudian pendapat dari Kementerian Keuangan dan juga pertimbangan teknisnya. Jadi regulasi-regulasinya juga sudah disiapkan. Untuk tahun 2022 ini, maka regulasi kita Permenpan 20 untuk sekolah kedinasan yang saat ini seleksinya sudah selesai gitu ya, sudah berjalan. Kemudian ada Permenpan 27, itu juga di 2021 untuk pengadaan PNS sudah. Kemudian Permenpan 28 2021 untuk guru daerah itu sudah tahap 1 dan 2. Kemudian yang tahun ini akan dilaksanakan untuk seleksi P3K itu menggunakan Permenpan 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K. Dan khusus guru, kami juga sudah mengeluarkan dari Kementerian Pan-RB yaitu Permenpan 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK guru di daerah tahun 2022. Kemudian tentunya pengadaan CASN itu dasarnya itu adalah tadi harus memiliki karakteristik pribadi, tujuannya ya peran sebagai perekat NKRI dan sebagainya. Jadi dengan tujuan pengadaan ASN ini kita punya standar ASN kita itu seperti apa gitu ya. Nah, makanya termasuk tenaga non ASN pun harusnya ketika menjadi ASN harus memiliki kriteria seperti ini ya, karena pengadaan kita itu dilakukan secara kompetitif, secara adil, objektif dan sebagainya. Jadi artinya ini menjadi hal yang cukup penting. Dan fokus kita di tahun 2022 itu adalah untuk pelayanan dasar ya, guru dan nakes ya, kemudian keberpihakan kepada THK 2 salah satunya gitu ya. Kemudian juga karena ada penyederhanaan birokrasi, dan tadi pengadaan itu harus memperhatikan juga kemampuan keuangan baik pusat maupun daerah ya. Kemudian seleksinya pun itu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensinya, yaitu menyangkut kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kemudian ada wawancara yang dilakukan oleh instansi. P3K juga memiliki gaji dan tunjangan termasuk fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi apa yang didapatkan oleh PNS, maka itu pun didapatkan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, kalau di pusat tentunya dibayar oleh APBN, instansi daerah tentunya dibebankan kepada APBD. Jadi artinya kita tidak perlu lagi mendikotomikan antara PNS dan P3K. Nah, oleh sebab itu sekarang terkait dengan PP 49 yang akan berakhir di 28 November 2023 untuk non-ASN, maka PPK itu dilarang lagi mengangkat pegawai non-ASN gitu ya. Termasuk juga apabila melakukan itu akan terkena sanksi kalau di dalam PP 49 ya 2018 tentang manajemen P3K. Nah, sesungguhnya yang dimaksud dengan 5 tahun itu adalah semenjak 2018 adalah jadi non-ASN yang sudah bekerja di Kementerian Perhubungan misalnya sampai dengan 2018 harusnya dia berakhir, maka diberikanlah transisi waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu adalah jatuhnya di 28 November 2023 gitu. Nah, oleh sebab itu ini aturannya adalah ada di dalam PP gitu ya. Jadi artinya Kemenpan itu ketika mengeluarkan surat 185 itu mengingatkan ya. Bagusnya mengingatkannya itu adalah jauh-jauh hari kita ya.
Bayangkan kalau Pak Menpan itu mengingatkannya itu misalnya menjelang 2023. Ya, tapi dulu Pak Cahyo almarhum Pak Menpan RB itu beliau sudah mengingatkan, ini diingatkan nih teman-teman KL, bahwa harus loh ada kejelasan status bagi teman-teman non ASN tadi, harus loh ada kejelasan sistem penggajiannya dan sebagainya. Jadi tidak boleh lagi harusnya setelah ini mengangkat, tapi rupanya ngangkat kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi juga dari teman LKPP sudah menyampaikan bagaimana proses alih dayanya. Tadi terima kasih Pak, saya kira ini menjadi dasar juga bagi kita, dan kita harus tentukan bahwa orang yang bekerja di Kemenhub dengan status alih daya itu bukan merupakan pegawai Kemenhub, ya, bukan merupakan pegawai Kemenhub, dan harusnya juga jangan pakai seragam kantor itu, tapi harus menggunakan harusnya seragam dari perusahaan itu, sehingga nanti tidak ada PHP dan merasa itu bagian dari kantor itu, padahal dia yang digunakan itu jasanya. Sehingga dari surat kami itu ya kepada instansi diharapkan bisa menyusun langkah strategis penyelesaian ini, ya. Bagaimana yang memenuhi syarat, bagaimana yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Sampai batas waktu tadi 28 November 2023 ya. Nah, ini penting. Dan apabila misalnya masih terjadi pengangkatan, sesungguhnya kan yang dilanggar itu kan PP 49. Tentunya pengeluaran keuangan misalnya yang memang dia harusnya jabatan ASN tapi dilakukan oleh non-ASN tapi masih dibayar, maka ini nanti mungkin akan menjadi temuan ya, jadi temuan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini kan data terakhir kita ketika kita bicara di PP 48 ya 2005 itu masih ada 410.000, tapi itu belum update karena mungkin sudah terpotong oleh yang sudah jadi PNS, jadi P3K dan sebagainya. Dan kita juga sudah mengangkat, pemerintah itu ada 1.070.000-an ya tenaga-tenaga honorer yang dulu diangkat melalui PP 56, PP 43 dan PP 48 ya. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya tentunya proses itu betul-betul harus dilakukan secara kompetitif. Jadi setelah ada PP 11 ya PP 49 dan sebagainya. Tapi tidak harus menjadi PNS. Ya, dia bisa menjadi PNS atau P3K bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Makanya saat ini kami juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh PPK, kementerian lembaga, supaya melakukan pemetaan terhadap pegawai non-ASN di lingkungannya. Ya, nanti harus sudah by name dan kita juga sudah menyiapkan aplikasinya. Ya, aplikasinya nanti disiapkan oleh BKN. Tapi ya pemetaan ini adalah bukan maksudnya tujuan untuk pengangkatan, tapi untuk memetakan potensi pegawai non-ASN. Berapa jumlahnya? Karena kita nggak pernah tahu juga sih berapa jumlah yang sesungguhnya. Karena kan baik kementerian, lembaga gitu ya, maupun pemerintah daerah, ketika mengangkat kan juga tidak melapor kepada BKN, tidak melapor kepada Menpan dan sebagainya. Jadi artinya masing-masing tadi karena PPK saja ya, pejabat pembuat komitmen aja dia bisa merekrut. Kepala sekolah juga dan sebagainya. Jadi jumlah ini nanti yang harus kita ketahui. Nah, oleh sebab itu berarti aspek SDM kita di lingkungan instansi pemerintah itu hanya dua tuh. Jadi yang bersifat permanen dan yang bersifat temporer. Yang permanen itu ya PNS, yang temporer itu P3K, walaupun P3K-nya bisa jangka panjang. Dan yang terakhir adalah outsourcing. Tadi kita nyambung dengan teman dari LKPP bahwa mekanismenya itu kalau outsourcing itu memang yang digunakan itu adalah jasanya. Kalau PPK dan PNS itu yang digunakan itu adalah kompetensi orang di dalam jabatannya. Jadi dia bicara kompetensi kebutuhan di dalam jabatan. Kalau outsourcing orang diperlukan jasanya. Kita perlu jasa pengemudi berarti ada pihak ketiga yang menyiapkan jasa pengemudi. Kita butuh cleaning service berarti ada perusahaan jasa yang menyiapkan untuk tenaga kebersihan dan sebagainya, termasuk jasa pengamanan. Berarti ini juga ada jasa pengamanan yang nanti dilakukan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saat ini untuk penyelesaian itu untuk guru ini sudah berjalan ya sesuai data di Dapodik karena datanya sudah ada di Dikbud.
Kemudian tenaga kesehatan juga pengumpulan data ya, pengolahan datanya oleh Kementerian Kesehatan, dan tenaga-tenaga lainnya ini dalam proses pemetaan dan pendataan ya, untuk bisa memetakan potensi yang memenuhi syarat ya. Kemudian perlu penyelesaian bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dengan nanti pemetaan tadi diharapkan bahwa data-data itu bisa dilengkapi, karena itu menjadi potret sesungguhnya apa-apa saja nanti yang harus dilakukan ya oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Barangkali itu Mbak Moderator ya, pimpinan sidang dan Bapak Ibu sekalian, beberapa informasi ya, karena waktunya cukup terbatas, mohon maaf agak lebih sedikit gitu ya. Sehat selalu semuanya dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.